Juga jadi sorotan, saudara, ada pelaku pencurian yang menewaskan Hansip di Cakung, Jakarta Timur yang sudah ditangkap oleh polisi. Sebelum kabur, pelaku sempat berduel dengan petugas keamanan. Rekaman kamera pengawas menangkap detik-detik korban bersama rekannya menggagalkan pencurian motor oleh dua pelaku di Kampung Baru, Jalan Pelajar Cakung pada Sabtu dini hari. Bersama rekannya, korban menyergap ke lokasi dan menabrakkan sepeda motornya untuk menghentikan aksi pelaku. Korban juga sempat berduel dengan salah satu pelaku, namun pelaku yang terdesak kemudian melepaskan tembakan ke arah korban. Korban tewas ketika dengan luka tembak di bagian perut. Dan inilah detik-detik penangkapan pelaku penembakan Hansip di Bakauheni, Lampung. Pelaku berinisial R tidak berkutik saat ditangkap di atas kapal. Pelaku berniat kabur ke Lampung melalui pelabuhan Bakauheni. Hasil olah TKP, pemeriksaan CCTV dan saksi-saksi, Subdit Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya berhasil dalam kurun waktu kurang dari 12 jam membekuk inisial R, pelaku utama, pada saat hendak melarikan diri ke wilayah Lampung, jadi diamankan di Bakauheni. Sudah, Mas, sudah. Mudah-mudahan segera mungkin bisa ditangkap dan diamankan dari petugas kepolisian. Kita akan kenakan pasal 365 ayat 3 mengakibatkan meninggalnya orang lain, termasuk kita akan coba persangkaan pasal pidana 338 pembunuhan. Jenazah Atim Suhara kini telah beristirahat dengan tenang di tempat pemakaman umum Buni, Tipar, Cakung. Atim, yang seorang petugas keamanan, tewas ditembak saat menggagalkan upaya pencurian motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Sabtu dini hari. Setelah diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, jenazah Atim disemayamkan dan disolatkan di masjid yang tak jauh dari kediaman almarhum. Aksi berani Atim mendapat perhatian Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang melayat ke rumah duka pada Minggu siang. Mensos berjanji akan memberikan santunan, bantuan rehabilitasi, dan pemberdayaan bagi keluarga korban. Besok tanggal 10 November, dalam suasana peringatan Hari Pahlawan, saya ingin menyampaikan bahwa almarhum ini salah satu contoh pahlawan hari ini yang melakukan sesuatu untuk kepentingan orang lain. Ada rehabilitasi, mungkin beliau juga masih ada traumanya, ya. Nanti kita teruskan dengan pemberdayaan. Jadi kita dampingi sampai betul-betul pulih dan bisa bekerja sebagaimana sebelumnya. Dua petugas keamanan yang bertugas bersama korban mengaku masih trauma atas peristiwa yang merenggut nyawa rekannya. Menurut rekan korban yang selamat saat berduel dengan pelaku, usai terdengar tembakan, ia segera menghindar dan meminta pertolongan warga. Nah, si korban ini langsung nabrak pelaku. Nah, setelah kita sempat duel, saya duel sama yang satu, si korban duel sama yang satu. Nah, setelah itu pas dengar suara letusan, itu saya refleks. Saya langsung melompat, kabur. Terus saya teriak minta tolong ke warga. Nah, warga itu pada datang dah. Pada rame dah itu. Nah, itu saya langsung menuju ke rumah RT 8, laporan. Pak, si Atta ini kena tembak. Sementara petugas keamanan yang lain bilang, korban sengaja menabrakkan sepeda motornya untuk menggagalkan pencurian. Sebab kedua pelaku diketahui sudah bolak-balik memetakan target buruannya. Dia sudah emosi, dia sangat emosi, dia udah ambisi bahwa dia pengen nangkep maling gitu. Betul dia beberapa kali bolak-balik. Setelah itu dia ada tukang pemulung ini.
malingnya ini keluar lagi. Setelah pemulung keluar, dia balik lagi ke posisi yang awal lagi, dia ke situ lagi. Berarti memang sengaja udah niat, maling ini udah niat mau ngambil motor itu. Satu pelaku kini telah ditangkap saat berusaha menyeberang ke Pulau Sumatera. Polisi kini masih memburu seorang lainnya. Tim Liputan Kompas TV. Sorotan